Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada video saya yang telah lalu kita telah menceritakan bahwasanya kedengkian itu akan memakan amal-amal kebaikan seseorang sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dosa-dosa apa saja atau kejahatan-kejahatan apa saja yang dapat tumbuh dari sifat dengki tersebut. Karena dengki itu adalah dosa yang beranak. Dan pada umumnya semua dosa itu dapat beranak dan melahirkan berbagai dosa-dosa. Contohnya saja judi. Apabila seseorang sudah berjudi, menang ataupun kalah, bukan sesuatu yang mustahil dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kalah boleh jadi dia akan mencuri untuk mencari modal berjudi lagi. Dan yang menang bukan satu mustahil dia akan melakukan maksiat, mempergunakan hasil menang judi itu untuk main perempuan misalnya, minuman keras, dan lain sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga halnya dengan dengki. Dengki ini akan melahirkan berbagai dosa-dosa. Boleh jadi membunuh, menganiaya, memfitnah, dan lain sebagainya. Dan untuk membuktikan semua itu, marilah kita buka sejarah anak Nabi Adam alaihi salam. Pada dahulunya Nabi Adam alaihi salam beserta pasangannya Siti Hawa dikaruniai dua pasang anak kembar. Anak kembar pertama beliau bernama Kabil dan Iklimah yang mempunyai wajah cantik. Kemudian anak kembar yang kedua, mereka bernama Habil dan Labuda yang mempunyai wajah yang kurang menarik. Dan setelah kedua putra-putri kembar ini menginjak usia dewasa dan tentunya sudah wajar untuk menikah, datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam untuk menikahkan putra-putri beliau ini secara silang. Kabil akan menikahi Labuda yang mempunyai wajah yang kurang menarik. Sementara Habil akan menikahi Iklimah yang mempunyai wajah cantik. Disinilah datang kedengkian di hati Kabil. Dia tidak terima dengan kenyataan. Dia ingin menikahi kembarannya sendiri yang mempunyai paras cantik. Dan dia tidak terima menikahi Labuda yang kurang menarik. Dan singkat cerita, karena dengki dan tidak terima dengan kenyataan ini, dia menghabisi nyawa Habil, yaitu adiknya sendiri.
Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Dari sinilah kita tahu bahwa betapa jahatnya sifat dengki itu. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita lihat lagi sejarah Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa Nabi Yusuf alaihissalam dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya sendiri? Itu semua adalah karena kedengkian. Mereka dengki kepada Nabi Yusuf karena Nabi Yusuf kelak akan menjadi orang besar. Nabi Yusuf kelak akan menjadi orang yang dihormati. Dan mereka juga menyangka bahwasanya Nabi Yakub alaihi salam cuma sayang kepada Nabi Yusuf dan tidak sayang kepada anak-anak yang lain. Padahal semua itu adalah prasangka mereka terhadap ayahnya. Setelah membuang Nabi Yusuf, dia datang kepada ayahnya dengan membawa baju yang dilumuri dengan darah palsu dan berpura-pura menangis dan menceritakan berita bohong kepada Nabi Yakub bahwasanya Nabi Yusuf telah tewas dimakan serigala. Dan setelah kejadian itu, Nabi Yakub tak henti-hentinya menangis karena kehilangan putra beliau. Dan dikarenakan terus-menerus menangis, Nabi Yakub menjadi buta. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa dosa yang lahir dari kedengkian saudara-saudara Nabi Yusuf ini? Pertama, mereka tega membuang adik sendiri ke dalam sumur. Kemudian menipu ayahnya dengan membawa baju yang dilumuri dengan darah. Dan setelah itu menyebabkan mata ayahnya buta. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah kejahatan dengki. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat dengki agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Akhir kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.